A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari langit adalah satu tema yang memang kemarin saya sempat pikir tema apa ya yang bagus yang saya pengen sampaikan gitu. Ketika saya ngelihat keluar, wah langit indah dari jendela atas rumah saya di lantai 2. Saya menatap ke atas. Langit itu indah. Tapi dia nggak pernah menampakkan satu buah kesombongannya. Dia tidak pernah menghukum gitu ya. Tapi tetaplah dia indah, tetaplah dia kokoh gitu. Ya, makanya pada malam hari ini, maka dari situlah tema belajar dari langit saya cetuskan. Ya, sekaligus belajar di dalamnya ada sebuah ketauhidan bahwa kita semua yang kita lihat di muka bumi ini adalah dari kuasaannya Tuhan, ciptaannya Tuhan yang wajib kita syukuri. Masya Allah ya. Dari langit kita belajar. Jika mudah bagi Allah menciptakan langit yang sedemikian luasnya tak terkira. Coba kita bayangkan. Ada enggak titik buntu dari langit yang membentang dari bujur timur ke bujur barat? Coba sok. Kalau kita lihat dari bujur timur ke bujur barat itu hanya pandangan kita. Coba kita lihat apakah langit bertiang? Apakah ada penyangganya? Bukti kekuasaan Allah kalau Allah itu maha kuasa di atas segala sesuatu. Tidakkah kita mensyukurinya setiap karunia, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah? Tadabbur alam contohnya kita ya. Begitu melihat keindahan semua alam yang diciptakan oleh Allah ini indahnya luar biasa. Ini baru di dunia keindahan yang kita lihat, salah satunya adalah langit. Ya, dia tak bertiang walau sehelai benang pun, tanpa kita tahu di mana ujungnya. Benar kan? Terus kenapa kita sebagai hamba, ya, sebagai hamba, maka betapa mudahnya bagi Allah hanya sekedar mencukupi rizkimu dan mengabulkan apa yang menjadi keinginan dan harapanmu. Terlalu easy buat Allah. Langit yang begitu luas Allah ciptakan, membentang tanpa tiang dan tanpa ujung. Apalagi engkau hanya dicukupi sekedar rizki yang Allah berikan kepadamu, tapi kamu masih saja khawatir, ya. Dan semua keinginan apa yang menjadi harapan kamu Allah pasti kabulkan. Tetapi apa? Di dalam hati kita tidak ada Allah. Kita hanya tahu Allah tapi tidak ada Allah. Allah tahu menciptakan kita dan alam semesta. Tapi adakah hati kita, adakah Allah di dalam hati kita? Tuh. Jangan-jangan Allah itu hanya ada nama saja tapi di hati kita tidak ada. Buktinya apa? Engkau masih khawatir akan rizkimu. Kalau gua nggak kerja besok anak bini gua makan apa? Kalau gua nggak nyari rizki hari ini, anak gua nggak beli susu. Kita itu masih khawatir rizki kita. Padahal Allah sudah janji, rizki itu udah Allah jamin dan gak bakal ketuker. Dagangan sama, di sebelah dia ngewarung, di sebelah lagi nih ngewarung nih. Dia masih khawatir aja, dia takut apa? Disaingi, dijahatin. Bagi orang-orang yang di hatinya sudah ada Allah, dia gak akan pernah berpikir bahwa dia akan hidup dalam ketidakcukupan. Dia yakin bahwa rezeki Sang Maha Pemberi rezeki pasti akan mencukupinya. Kita khawatir atas rezeki kita. Ya, kita masih mengandalkan manusia, kita masih bersaing dengan manusia, kita masih mengandalkan itu saja. Ya,
masih khawatir. Yang harus kita khawatirin adalah ibadah kita yang belum Allah jamin. Memang kamu tahu engkau bakal masuk surga? Tidak akan tahu. Memang engkau tahu amalmu akan diterima? Tidak tahu. Maka itu yang harus kita perbaiki. Maka itu yang harus kita koreksi, kita evaluasi. Agar apa? Agar kita ada Allah di hati kita dan tidak ada keraguan di dalamnya, dan tidak selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita yang selalu khawatir, ya, yang selalu khawatir atas rezeki kita, dan kita selalu berprasangka buruk. Allah nggak bakal ngabulin keinginan kita, harapan kita. Karena apa? Karena di hatimu apa? Rasa berburuk sangka. Jelas kata Allah kan, aku apa kata hambaku. Ya, seperti itu. Kalau dulu kita mendengar satu buah kisah dari Nabi Sulaiman, yang ya Rob, Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya, dan dia mencoba dengan sombongnya. Ini salah satu sebuah kesombongan Nabi Sulaiman, orang nabi yang terkaya. Ya Rob, izinkan aku memberi makan makhlukmu, ya, 1 hari saja. Maka dengan ini Nabi Sulaiman mempersiapkan semua makanannya untuk menanggung rizki hari itu pada makhluk di situ. Itu makhluk di situ loh, bukan makhluk di seluruh dunia ini. Kemudian apa yang terjadi? Ya Sulaiman, mana dulu yang kau akan kasih makan? Ternyata ikan nun yang dulu dikasih makan, 1 laupan yang sudah Nabi Sulaiman siapkan, habis dalam sekejap, dan makhluk-makhluk yang lain belum kebagian. Hah? Masih khawatirkah kita atas rizki yang sudah Allah berikan? Terkadang kita ngeluh, tiap hari ngeluh aja, rezeki lagi dikit, dagangan lagi sepi, dagangan lagi sepi, Masya Allah. Ngeluh kita tuh nggak doa, nggak yakin kalau rezeki itu ditanggung. Coba deh kita perbaiki ibadah kita. Pasti akan ada kecukupan dalam diri kita. Karena apa? Karena kita selalu merasa kekurangan hati kita, tidak pernah kita mensyukuri atas rizki yang Allah berikan. Itu, ya, itu rizki yang Allah berikan, kita selalu merasa kekurangan. Ya, jangankan apa? Jangankan mengubah rizkimu dan mengabulkan semua keinginanmu. Allah saja bisa menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Langit, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya. Allah menjadikan siang dan malam. Tidaklah sulit. Ya, tidaklah sulit bagi kamu. Ya, tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hari ini kita mendengar, jangan merasa berburuk sangka kepada Allah, dan jangan merasa rizki kamu kekurangan. Allah sudah jamin. Maka kita belajar dari langit, ya, dari penciptaan Allah tentang langit yang maha luas. Kita bisa belajar di situ. Allah saja bisa menciptakan langit yang begitu luas, apalah Allah memberikan kita rezeki dan mengabulkan doa-doa kita. It's easy buat Allah, terlalu mudah. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai malam ini kita jangan khawatir atas rizki yang Allah berikan. Semuanya sudah Allah jamin. Yang perlu menjadi kekhawatiran kita adalah apakah ibadah kita sudah berkualitas di hadapan Allah. Apakah kita sudah memperbaiki diri dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu. Kemarin di kajian offline kita sudah belajar bagaimana teknik, ya, trik agar rezeki kita berlimpah. Cukup 3: bertaubat, bertakwa, dan memuliakan orang lain. Itu saja kuncinya. Maka dari itu, mari kita melangitkan doa, ya, karena doa itu sangat luar biasa sekali. Kenapa doa sangat luar biasa?
Hadis riwayat Abu Ya'la yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah senjata orang mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Doa itu adalah senjata umat muslim. Doa kita, ya. Makanya doa adalah terapi terindah. Nah, saya sebut seperti itu. Doa adalah terapi terindah bagi manusia yang ingin mendapatkan ketenangan melalui interaksi dengan Robnya. Nih, kita lantunkan apa yang kita inginkan, minta sama Allah. Jangan kita menyombongkan diri kepada Allah. Jangan diri kita menganggap gak butuh doa, nanti juga berjalan dengan jangan. Justru doa itu adalah senjata buat kita, ya, senjata buat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'unina astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama zarizin. Masya Allah. Ini surat Al-Ghafir ayat 60. Indahnya luar biasa. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Masya Allah. Allah yang nyuruh loh, ya, kata Allah, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Makanya berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Allah akan ngabulin doa kita. Cuma apa yang kita butuhkan? Sabar. Kita terkadang menjadi manusia enggak sabar. Kayak seperti apa ya? Kita beli paket di online shop, pakai jasa kurir yang ini nih, lamanya luar biasa. Enggak sabar kita di paket lama jasa. Padahal itu udah pasti datang, enggak mungkin enggak datang. Ya, karena dia udah memesan. Nah, mesan ini adalah doa. Dan niscaya Allah kabulkan itu pasti. Cuman ada apa? Entah terhalang kondisi, keadaan atau lain sebagainya, nanti kita bahas. Ada 3 cara Allah membalas atau menjawab doa kita, ya. Ini baru openingnya saja, ya. Saya bilang seperti itu. Doa adalah terapi terindah bagi kita yang ingin mendapatkan ketenangan melalui berinteraksi dengan Rob kita. Dan Allah menyatakan, Allah menyuruh kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu niscaya aku kabulkan. Allah udah menawarkan diri. Kita yang terlalu sombong, dilanjutkan di dalam surat Al-Ghafir itu, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dzairin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan zahirin, hina dina. Insyaallah. Hati-hati. Allah udah menawarkan berdoalah kepadaku, tapi apa? Kita terlalu sombong, kita terlalu angkuh, tidak mau menyembah kepada Allah. Disuruh sholat 5 waktu saja entar lu. Itulah kita. Pengen Allah kabulkan doa, tapi kita sombong, gak mau meminta. Apa kata Allah? Jika dia tidak mau meminta kepadaku, maka neraka jahanam adalah tempat yang terbaik dan akan dimasukkan dalam keadaan hina dina. Udah hina dina. Mending kalau hina doang mah. Tapi udah hina dina. Masya Allah. Hati-hati kalau udah hina dina, dihinakan.
Makanya apa? Doa selalu menjadi pengiring kita dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Betul. Makanya nih, jadikan garis bawahi, doa adalah terapi terindah. Ini kalimat saya suka, ya. Saya suka ini, ya. Doa terapi buat diri kita, ya. Bagi kita yang ingin apa? Ingin berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Itu. Makanya mulai malam ini teruslah berdoa, langitkan doa kita, ya. Makanya saya menulis sebuah buku amalan Jarul Langit. Untuk apa itu? Ya, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat Al-Ghafir. Amalan-amalan apa yang kita inginkan, ya? Untuk apa? Untuk berterapi, ya, terapi terindah kepada Allah itu, ya. Memang amalan itu Masya Allah sudah ada 30 orang yang memiliki buku amalan Jarul Langit, alhamdulillah. Dan kemarin baru saya revisi kedua. Terus ada daftar isi tambahan. Mudah-mudahan bagi yang belum memiliki buku amalan Jarul Langit, silakan hubungi admin. Insya Allah, ya, kita bisa melangitkan doa kita, ya. Kenapa doa-doa kita belum terkabul? Karena ada hijab. Maka kita harus melepas hijab itu. Dengan melepas hijab, nanti doa kita tidak tergantung, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita terus berdoa. Kita langitkan terus doa kita, jangan pernah putus asa. Karena apa? Karena belum terkabulnya doa kita. Insya Allah di tempat ini menjadi wadah buat kita, ya. Semoga Allah ridho di dalamnya. Semoga Allah ridho kepada kita yang sedang belajar dan saling belajar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ganjarannya adalah Allah menjawab doa-doa kita. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak hanya menyatakan kelemahan manusia, tetapi juga sebagai penegasan iman kepada Allah. Bahwa kita yakini Sang Pengabul doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita menyadari diri bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan hina, yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Allah menjawab doa kita? Allah menjawab doa kita dengan 3 macam jawaban. Yang pertama, Allah akan menjawab doa kita dengan mengatakan ya. Doa yang kita panjatkan berarti segera terkabul dalam waktu dekat. Tuh, harusnya ini ketika kita berdoa Allah langsung mengiyakan. Adakah? Ada. Bagaimana ketika keinginannya, harapannya ingin pergi umroh tanpa punya biaya sedikit pun. Ketika apa doa dia? Ya Rabb, izinkan hamba ingin melihat Baitullah dan pergi ke makam Nabi. Maka apa jawaban Allah? Ya, aku akan kabulkan doamu wahai hambaku. Engkau sudah patut, engkau sudah layak untuk ke sana dalam waktu dekat. Pengennya kita seperti ini kan? Pengennya ketika kita meminta Allah langsung kabulkan. Ketika kita ingin, ketika kita dalam persoalan Allah segera menyelesaikan persoalan kita. Pengennya kita seperti itu kan? Tapi kenyataannya apa? Kenapa doa kita lambat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah masih menginginkan engkau dengan ketulusan hati, dengan sepenuh jiwa, ya, bahwa engkau sudah benar-benar mengenal Allah, sudah benar-benar engkau meyakini Allah.
Sudah benar-benar engkau menyucikan diri, perisai-perisai yang kau miliki sudah engkau angkat semua. Maka Allah langsung menjawab, ya Allah, bantu saya. Saya kalau lagi doa itu, ya Rob, bantu kami ya Rob. Kami sedang dalam persoalan. Tiba-tiba ada yang order loh. Tiba-tiba ada yang ngasih rezeki tanpa arah yang disangka-sangka. Dan itu sering terjadi, Masya Allah. Itu artinya Allah menjawab ya. Mudah-mudahan yang udah mendengarkan kajian malam ini, kita ketika berdoa Allah kabulkan. Ya wahai hambaku, aku akan mengabulkan doamu. Itu yang kita pengen. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berdoa, maka Allah akan menjawab, wahai hambaku, tidak sekarang. Tidak sekarang. Aku belum akan menjawab doamu, tidak sekarang. Tunggu pada saat yang tepat. Nanti akan aku kasih. Seperti kisah apa nih? Kisah tadi kita ketika mesen barang di online shop, kita pengen buru-buru datang tuh barangnya. Tapi kan tidak semudah yang kita pikirkan. Di dalam ini pasti dikabulin pasti dikabulin, dan paket itu pasti datang ke rumah kita kan. Ya, cuman entah kapan kan. Entah di perjalanan ada gangguan cuaca atau lagi dalam keadaan gangguan teknis dan lain sebagainya. Maka yang kita butuhkan apa? Sabar. Ya. Artinya apa nih yang kedua nih? Tidak sekarang wahai hambaku, tapi nanti doamu pasti aku jawab. Kita hanya perlu menunggu. Bisa saja sebentar, bisa juga lama. Namanya nunggu. Ya. Semua kembali kepada ketetapannya, diperhitungkan lagi. Makanya jangan seperti yang nomor 2 nih, tidak sekarang wahai hambaku. Apalagi yang ketiga nih. Yang ketiga adalah ketika kita meminta doa, maka Allah akan jawab begini. Nanti dulu ada yang waktu terbaik. Artinya ketika ya Rob, udah pacaran lama-lama sama dia nih, pengen dihalalin, tapi Allah berkehendak lain. Nanti dulu ya, itu bukan jodohmu. Aku sudah mempersiapkan jodoh yang terbaik buat kamu. Tapi nyatanya kita apa? Suuzon terus kepada Allah. Sehingga Allah terus mengulur keterlambatan itu. Nah, pada yang ketiga ini nih, ya nanti dulu ya. Kadang kita mengira doa kita nggak dikabulin. Enggak. Padahal Allah itu janjinya tepat. Kitanya aja yang selalu apa? Berburuk sangka. Padahal ya, kalau kita tahu Allah itu punya rencana. Benar, punya rencana. Di mana? Nih, kita lihat, coba lagi yang megang Al-Qur'an, buka Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. Wa ijqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yubsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa tuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami ya Rob selalu bertasbih kepadamu dan mensucikan namamu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah ini
Allah selalu mempunyai waktu. Allah selalu mempunyai waktu untuk mendengar doa kita. Nih, ya, tolong digarisbawahi. Allah selalu mempunyai waktu untuk mendengarkan doa kita. Sekarang nih tanyakan, sudahkah kita mempunyai waktu untuk berdoa kepadanya? Ya, kalau sudah hari ini, bukan doa dan zikir yang kita baca dalam sholat fardu, melainkan berdoa dengan keadaan yang benar-benar merasa kekurangan sesuatu. Doa kita udahkah sungguh-sungguh dengan Allah? Ya, udahkah kita bersungguh-sungguh? Ya, jangan-jangan doa kita hanya main-main saja. Ya, maka Allah pun akan menjawabnya tidak dengan serius. Maka kita udah tunggu saja. Ya, jangan ada prasangka buruk bahwa doa-doa kita tidak akan Allah kabulkan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya, hilangkan rasa prasangka buruk itu. Ya, masya Allah. Nanti saya berkisah, kisah seorang nenek-nenek yang cucunya, ya, sedang dalam keadaan sakit. Dengan kekuatan doa yang dan keyakinan si nenek bahwa dengan dia berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doanya. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit berkisah satu buah kisah yang sangat ajaib dan luar biasa. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sesungguhnya dan kontinu dan tidak berburuk sangka kepada Allah, maka Allah akan menjawab doa itu dengan jawaban yang pertama, ya, aku akan jawab hambaku. Ada Alkisah seorang nenek yang berdoa berlama-lama sesudah sholat. Jadi nenek ini setelah habis sholat dia lama berdoa. Dia berkisah bahwa doa-doa yang dia lantunkan ke langit, Allah jawab. Allah jawab. Ya. Allah jawab. Cuman satu. Ya. Cuman satu. Dia berdoa, cuman satu, dia pengen apa? Kesembuhan cucunya. Karena apa? Nenek ini tinggal bersama cucunya yatim piatu. Di dalam daerah yang pedalaman lah, yang jauh kemana-mana. Di dalam hutan yang jauh kemana-mana. Si nenek ini mengurusi satu orang cucu. Dan cucu itu dalam keadaan sakit parah. Banyak dokter yang tinggal di seputaran daerah yang nenek itu tinggal angkat tangan, enggak sanggup menyembuhkan sakit sang cucu. Mereka berkata kepada nenek itu bahwa ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Mungkin kisah ini sudah pernah kedengaran atau baru buat kita. Nama dokter itu adalah Dokter Ihsan, ya. Dokter Ihsan, ya. Kata para dokter yang berada di situ. Di mana Dokter Ihsan ini tinggal? Jauhan di sana. Di mana? Di India. Tak mungkin baginya seorang nenek membawa cucunya ke sana. Nggak mungkin. Ya, memang menurut kita nggak mungkin. Tapi beda dengan nanti ketika dia melantunkan doanya ke langit. Makanya, ya, si nenek itu berdoa kepada Allah agar dipermudahkan. Ya, Masya Allah. Jadi apa yang terjadi? Ya, Alkisah nih tadi. Setelah nenek itu melantunkan doanya, ternyata Allah mengkabulkan doanya. Mendengar cerita, ya, lelaki itu tiba-tiba meneteskan air mata, menangis, dan dia si ini mengaku bahwa dialah Dokter Ihsan. Bagaimana Dokter Ihsan ini tiba-tiba ada, ya, ada dan bertemu dengan si nenek. Bukan si nenek yang bertemu dokter ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukannya.
ya, telah mempertemukannya. Ceritalah Dokter Ihsan ini ketika dia akan menghadiri satu rapat besar, ya, di daerah dia, di daerah nenek ini, ya. Ternyata apa? Ketika dia mau berangkat ke situ dengan pesawat, ya, ternyata pesawatnya nggak bisa terbang, nggak bisa berangkat. Kenapa nggak bisa berangkat? Karena kondisi cuaca saat itu luar biasa, ya, ada hujan dan badai. Ya, karena ada gangguan cuaca. Maka si dokter ini lalu mendatangi ruangan penerangan dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung pada saya. Dan sekarang kalian minta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam." Oh tidak. Pegawai bandara tersebut, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh dari sini. Kira-kira dengan mobil 3 jam, dok." Nah, maka dengan kondisi saat itu, Dokter Ihsan pun menyewa mobil itu. Baru berjalan 5 menit naik mobil, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar, disertai dengan petir dan mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah hampir 2 jam, mereka sadar telah tersesat. Nih, siapa yang membuat sesat? Allah. Setelah tersesat di dalam pemukiman yang dalam, maka di sana terlihat sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari hadapannya. Maka berteduh menghampirinya dan mengetuk pintu itu. Terdengarlah suara seorang wanita tua, "Silakan masuk, siapa ya?" Gitu. Artinya apa? Silakan masuk, siapa ya? Gitu. Maka dibukalah pintu itu. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk duduk istirahat dan mau meminjamkan teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, Nak? Apa tidak sadar ada di mana? Di sini ini tidak ada listrik, tidak ada komunikasi, apalagi telepon." Namun demikian, maka si lelaki ini duduk istirahat sebentar dan buatkan teh oleh si nenek itu. Kemudian si nenek itu sholat lagi. Sholat lama, kelama-lamaan dia bertanya, "Nenek," setelah itu dia menjawab, "Ini cucu saya. Dia sudah sakit dan hanya bisa disembuhkan oleh satu dokter spesialis. Dokter itu bernama Dokter Ihsan," katanya. Kemudian dokter itu mengaku, akhirnya dia memberikan identitas, "Nek, saya adalah dokter itu. Mulai hari ini nenek dengan cucu nenek bawa tuh doa yang tidak pernah dia pikirkan akan dikabulkan. Doa yang menurut orang-orang mustahil, tapi dengan berdoa kepada Allah tidak ada yang tidak mungkin." Benar kan? Gak ada yang gak mungkin kan? Itu buktinya. Lah apalah lagi kita, ya, yang tidak mungkin ya Allah wujudkan dengan lantunan doa. Apalah lagi kita cuman hanya pengen minta rizki, ya. Makanya ketika kita melantunkan doa, jangan sekali-kali kita berprasangka buruk kepada Allah, maka doa kita akan tertunda. Percayalah. Itu kisah seorang nenek yang terus berdoa tidak henti, dan akhirnya Allah mengabulkan doa kita, doa-doa nenek itu. Masya Allah. Semoga kita bisa belajar dari kisah nenek ini. Jangan pernah berhenti berdoa. Allah pun sudah menawarkan, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kamu niscaya aku kabulkan. Masya Allah. Makanya mulai malam ini kita lantunkan doa-doa kita ke langit. 5 nasihat dari langit. Yang pertama, langit tak perlu menjelaskan bahwa ia tinggi. Enggak. Langit enggak perlu menjelaskan dirinya bahwa dia adalah tinggi.
No. Maksudnya apa? Langit tak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Dari langit kita harus belajar dan mengerti akan sebuah arti. Arti apa? Arti rendah hati. Semua orang sudah mengetahui langit terletak sangat jauh dari tanah. Mungkin sekitar ribuan dari atas kaki kita, dari bumi. Lalu untuk apa kita mencari pujian kesana kemari hanya untuk mendapatkan pujian semata? Lantas apakah kita tidak paham bahwa jika kita memperbaiki kualitas diri atau memperbaiki akhlak kita, semua orang akan menghargai diri kita sendiri tanpa perlu menjelaskan segala sesuatunya tentang kita. Nih arti dari langit tak perlu menjelaskan bahwa ia tinggi. Nggak usah, orang juga bakal tahu ya. Yang kita butuhkan adalah rendah hati. Nasihat langit yang pertama. Nasihat langit yang kedua. Segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita diberikan musibah, ujian, bencana, baik panas, hujan, badai maupun angin kencang, langit hanyalah sebagai perantara. Dia tak bisa memilih kenapa harus hujan. Enggak, itu udah kehendak, enggak menyala. Ini sesuai, enggak, langit pasrah. Mengapa matahari bersinar sangat terik? Haruskah sore ini mendung ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan cuaca? Bagi langit, Sang Maha Penciptalah penentu segalanya. Maka tak usah menyalahkan keadaan. Kita sebagai manusia terkadang menyalahkan keadaan. Bener loh, kita nyalain keadaan. Gara-gara dia usaha gue bangkrut, gara-gara dia anak gue bercerai, gara-gara terus. Ya, belajarlah dari langit bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memaki diri kita sendiri, bahkan menyesal yang sudah terjadi, ibarat satu buah pepatah bahwa nasi sudah jadi bubur. Takkan ada waktu yang bisa kita ulang. Tetaplah berjalan menatap hari esok dan selalulah berpositif thinking. Jangan mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Sabar dan ikhlas adalah kunci yang harus kita lakukan. Ini sifat nasihat langit yang kedua. Nasihat langit yang ketiga adalah langit tetap terlihat indah, tak peduli siapapun yang memandangnya. Nah, betul kan? Coba deh kita lihat langit, ya. Langit tetaplah terlihat indah, tak peduli siapa yang memandangnya. Artinya di langit begitu banyak ciptaan Tuhan yang ada. Ada apa? Banyak, coba sebutin. Bintang, matahari, bulan, awan, berserta berbagai jenis molekul dan partikel lainnya. Langit tidak pernah meminta siapapun untuk melihatnya, baik dari yang manapun. Entah itu si kaya, entah itu si miskin, guru, pegawai, swasta, pekerja, seniman, dan lainnya. Jadi tak peduli siapapun kita, dari mana kita berada, siapapun kita atau melihat penampilan kita, baik tua ataupun muda, diri kita sangat berharga, tak berkurang sedikit pun. Ya, itulah nasihat dari langit. Yang keempat, sederhanalah, tak usah berlebihan. Apa maksudnya sederhanalah, tak perlu berlebihan? Perlukah kita segala sesuatu yang kita punya diperlihatkan? Perlu enggak? Yang enggak lah harusnya. Ya, haruskah kita menjadi sombong atau berlebihan hanya karena kita memiliki sesuatu yang orang lain tidak punya? Perlu enggak? Kagak. Ingat selalu ada alasan untuk rendah hati. Langit tak memiliki batas. Ingat, selalu bersahaja dengan segala keindahannya. Memiliki miliaran misteri. Bahkan kita tak akan pernah sanggup mengetahuinya. Betul? Betul. Yang terakhir. Yang terakhir adalah, maaf di situ saya salah ketik, mohon dimaafkan. Ya, nanti saya perbaiki.
Yang terakhir yaitu adalah bersikap adil. Nah, bersikap adil. Apa maksudnya bersikap adil? Nah, ini. Ya, bersikap adil. Maksudnya di langit bukan hanya ada bintang, ada bulan, tapi ada begitu banyak benda lain. Semua saling beriringan satu sama lain, saling membutuhkan dan saling ketertarikan. Adil. Kita udah bisa adil belum? Gitu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ingat 5 nasihat dari langit yang perlu kita ambil pelajaran. Ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang rendah, yang hina, dan Masya Allah, ya, perlu banyak merendahkan diri. Mulai malam ini kita sudah belajar dari langit, dan jangan jumawa, jangan sombong. Doa yang kita perlukan langitkan terus. Mudah-mudahan kajian malam hari ini banyak menghadirkan manfaat dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup materi yang saya sampaikan, semoga menjadi manfaat dan kita praktekkan. Apabila ada kesalahan yang salah dalam diri saya, mohon dimaafkan secara lahir dan batin. Dan apabila ada yang benar, itu adalah ilmunya Allah. Saya tutup kajian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.